kasih banyak kepada Saudara Cok Ali Pratmaja selaku winner Oke, Putra Duta Ragam Nusantara Batch 3 tahun 2026. Semoga sambutan serta motivasi yang telah disampaikan dapat dilakukan kepada teman-teman calon Duta Ragam Nusantara Batch 4 tahun 2026. Baik, selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus arahan dari Kak Hendrik Susilo Eskom selaku pembina coaching eksklusif Duta Ragam Nusantara Batch 4 tahun 2026. Kepada Kak Hendrik Susilo Eskom, kami persilahkan. oke, baik teman-teman tes apakah suaraku sudah terdengar sebelumnya? Terdengar, Kak? Sudah Dengar Kak. Sudah, dengar. sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin kalau teman-teman bisa komen semuanya, balas selamat malam Kak gitu boleh. Aku tunggu di komentar ya. Oke, buat ngetes semangat daripada teman-teman ini semuanya. Oke, ini ramai banget ya. Dan juga di kolom komentar ini terlihat bahwa teman-teman ini dari banyak provinsi yang ada di Indonesia. Ini ada berapa yang join pada pagi hari ini? Ada 191. Keren, keren, keren semuanya teman-teman. Oke, teman-teman, yang pertama aku ucapkan terima kasih dan selamat teman-teman yang ada di sini adalah official Duta Ragam Nusantara Base 4 dan juga dari teman-teman mendaftar VIP sebelumnya. Saya ucapkan selamat dan selamat bergabung pada keluarga besar Duta Ragam Nusantara. Nah, teman-teman, pada coaching eksklusif pada malam hari ini adalah malam pertemuan teman-teman yang pertama ya. Jadi teman-teman bertemu dengan sesama daripada teman-teman kalian Duta Ragam Nusantara via virtual yaitu tatap muka via Zoom ini dan juga nanti teman-teman akan dapat pengarahan bagaimana sih memulai menjadi duta yang memiliki public speaking yang baik. Nanti kita dapat ada dari coach dari Dewi Beauty Camp kalau nggak salah namanya. Mohon maaf nanti bisa dikoreksi ya Kak Sofia jika salah. Itu ada pengisi kita adalah dari Kak Sofia. Mungkin teman-teman kemarin kan udah sempet stuck ini kayak, oh Kak Sofia keren banget ini profilnya. Karena kemarin kan kita collab ya di postingan Instagram dan teman-teman juga terlihat di grup itu sangat excited. Wah ada Kak Sofia, kayaknya ada yang beberapa kenal Kak Sofia gitu. Nah, nanti harapannya teman-teman di sini bisa semangat dan sangat antusias dalam mengikuti coaching pada malam hari ini gitu. Nah, nantinya teman-teman juga akan diberikan beberapa penugasan nih teman-teman di akhir nanti di akhir ketika coaching dan diharapkan teman-teman mengikuti seluruh jalannya proses ini ternyata kan masih proses seleksi ya teman-teman karena nanti kita akan menentukan 8 daripada kategori pemenang dan juga ada 50 50 dengan nilai tertinggi pertama kemarin ada eksklusif untuk DRN versi 4 yang udah kita posting teman-teman mungkin teman-teman udah cek ya jadi teman-teman jangan berhenti apa usahanya, jangan berhenti semangatnya hanya di ketika di pemilihan kemarin, tapi sampai sekarang harus tetap semangat dan harapannya sampai nanti teman-teman sudah menjabat hingga 4 bulan, teman-teman tetap semangat karena kita nanti di akhir periode pun kita tetap ada apresiasi untuk beberapa kategori seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat menjalankan tugas, semangat mengerjakan hal-hal yang akan ditugaskan dan selamat menjadi bagian dalam mengenal, merayakan, dan juga menjaga keberagaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Hendrik atas sambutannya. Baik teman-teman sekalian, kini tibalah pada inti kegiatan kita, yaitu sesi penyampaian materi yang akan dibawakan oleh special speaker kita hari ini, yaitu ada Kak Sofia Dewi Simajuntak. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan dulu profil dari pemateri kita hari ini. Teman-teman, Kak Sofia aktif di dunia pageant dan juga modeling dengan berbagai pencapaian. Di antaranya, Kak Sofia memenangkan Indonesian Culture Fashion Models tahun 2024, Miss Congeniality Putri Nusantara 2023, Miss Intelligence and Face of Skin Soul Industry, dan juga Miss Universe Jawa Barat tahun 2023. Wow, profil pemateri kita hari ini sangatlah luar biasa ya. Melalui kesempatan ini, semoga seluruh peserta dapat memperoleh wawasan, pengalaman, serta bekal yang tentunya bermanfaat dan juga menyiapkan dirinya sebagai Duta Ragam Nusantara yang berintegritas, berwawasan, dan juga mampu menginspirasi.
Kepada Kak Sofia Dewi Simanjuntak, kami persilahkan. Terima kasih Vita, terima kasih juga Kak. Kakak-kakak yang ada di sini semua tadi ada pemenang Duta Ragam Nusantara yang sebelumnya. Kalau nggak salah kakaknya dari Bali ya, tapi lagi ngambil ilmu hukum. Kemudian tadi juga saya dengar dari ketua kita ya, Kak Henry betul ya? Salah nggak sih penyebutannya Kak? Terima kasih ya, Vita, luar biasa kamu juga intonasi suaranya, pembawaannya luar biasa sekali. Apresiasi untuk Vita. Boleh kita lanjut aja kali ya Kak ya. Saya mau tes dulu nih. Siapa di sini yang pernah grogi mau ngomong di depan banyak orang? Boleh nggak di komen? Kayak ada takut banget saya judge ya. Takut muka saya nggak cantik Kak. Aku takut banget. Aku nggak pakai selempang ngomong di depan. Tapi kalau pakai selempang, oke nggak ya? Ih ternyata semua saya juga tadi nih ya. Kakak baru nyampe rumah nih di event. Tadi takut banget. Aduh, ada berapa orang yang saya akan coaching. Ternyata kaget. 190 orang luar biasa sekali. Kakak jantungan tadi sebelum masuk ke sini berdoa semoga cuma 30 orang. Ternyata seratusan. Jujur deg-degan ya. Kakak izin share screen ya. Teman-teman, nanti kita akan buka sesi pertanyaan di akhir. Teman-teman boleh siapkan pertanyaannya, boleh pertanyaan ringan ataupun berat, silakan saja selagi ada waktu. Oke, saya izin share screen. Nanti ada saya dua materi gitu ya. Nanti akan saya bikin lebih nyambung, lebih ke arah public speaking dulu baru sebagai dutanya ya, biar dapat ilmunya dua-dua. Karena berbagi ilmu itu rezekinya banyak gitu ya, nggak usah pelit-pelit untuk bagi ilmu. Oke, saya izin share screen ya kakak-kakak semua. Oke, apakah desktop saya sudah terlihat semuanya? Boleh ada yang bersuara seperti itu? Sudah, Kak. Sudah, Sudah Kak. terlihat, Kak. Terlihat, teman-teman. Sudah, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Sudah. Boleh di-unmute ya. Sudah. Oke, Belum. belum? Apakah sudah? Sudah ya. Sudah. Teman-teman, mungkin pernah bertanya, apakah saya bisa menjadi seorang duta? Apakah saya bisa berbicara di depan umum? Ternyata untuk berbicara itu punya teknik, teman-teman. Maksudnya gimana sih, Kak? Gitu ya. Teman-teman boleh lihat dulu dong arti public speaking. Ternyata singkat banget artinya. Teknik seni berbicara agar bisa mengkomunikasikan menggunakan yang di depan kita ini, mulut kita yang ada di sini. Mohon maaf ya, mohon izin ya, mulut kita ini. Jadi usahakan selalu sehat. Artinya apa selalu sehat? Bibirnya bersih gitu ya, lidah dan giginya bersih. Karena itu alat senjata kita ngomong di depan orang banyak. Yang artinya kalian ngomong bukan hanya ke orang-orang yang kalian kenal. Bahkan hari ini 190 orang ini paling kakak kenal cuma di bawah 5 orang. Kalau nggak panitianya paling beberapa dari kalian. Intinya apa? Public speaking itu adalah alat untuk kalian membangun koneksi relasi ke orang yang baru kalian kenal ataupun yang belum dikenal sama sekali gitu ya. Kita lanjut. Oke. Nah, tujuannya apa sih Kak kita belajar public speaking sebagai manusia pada umumnya? Kita bisa berbicara sesuai etika teman-teman. Artinya apa? Kepada orang tua, pakai bahasa ini. Kepada teman sebaya, enaknya sih ngomongnya agak sedikit informal ya Kak ya, biar nggak baku-baku banget. Sama anak-anak beda lagi. Jadi harus sesuai strata tingkatannya. Yang kedua, kalian bisa ngomong secara apa ya, strategis kalau kata orang. Tujuannya begini, siapa di sini yang pernah jualan online? Coba di komen-komen di chat. Siapa di sini yang pernah ngeyakinin temennya, ayo dong, jalan-jalan ke sini dong, ayo dong. Itu public speaking tahu. Ada pernah nggak sih yang kayak jualan, mau nggak aku aja yang ngerjain PPT-nya, aku aja yang edit kontennya. Itu juga public speaking. Kalau nggak meyakinkan orang lain itu belum public speaking namanya. Ya, nomor 3, kalian bisa promosi juga. Ujung-ujungnya kalian itu akan mempromosikan budaya Nusantara yang beragam sebagai Duta Ragam Nusantara. Ada tujuannya mempromosikan diri kalian atau yang kalian gunakan, yaitu selempang kalian itu sendiri. Nah, kakak akan bagikan beberapa karakteristiknya cepat aja seperti itu ya. Yang pertama, mau kemana-mana kalian pergi, harus tahu mau ngomong apa. Misalnya hari ini topiknya adalah mengenai misalnya budaya Indonesia yang sudah tergerus oleh globalisasi. Kalian nggak mungkin belajar anatomi
anatomi semut gitu ya, sakadung sakading itu ya, ada yang viral ya sakadungnya. Nggak mungkin kalian belajar tarian semut, pasti belajarnya tentang ragam budaya Indonesia, walaupun ikutin tren ya. Nomor dua, ngomongnya efektif. Misalnya panitia ngasih ngomong, kakak presentasinya cuma 1 menit ya, harus latihan pakai stopwatch, harus latihan. Nomor tiga, gunakan intonasi yang benar, gunakan facial expression. Kalau teman-teman kasih berita duka, nggak mungkin senyum. Menurut data, ada 1.000 ton sampah di Pulau X. Yang benar gimana Kak mimiknya? Menurut data, ada 1.000 ton sampah di Pulau X. Ada seriusnya gitu loh, ya. Harus sesuai ekspresinya. Gerakan badannya pun sesuai. Jangan terlalu banyak, gerakan tangan jangan terlalu sedikit juga. Disesuaikan ya. Apalagi sih Kak karakter seorang public speaker, seorang duta. Harus pede dong. Di sini siapa yang pede? Coba komen. Aku pede banget Kak. Aku orangnya ekstrovert parah. Aku mah orangnya nggak tahu malu. Itu kakak banget. Ya, harus ada kepedean kadang. Tapi ingat, pede itu digunakan di tempat yang tepat. Akan sangat berguna ya. Yang berikutnya, kakak, aku itu terinspirasi oleh Cinta Laura. Aku itu terinspirasi oleh Maudy Ayunda. Boleh nggak sih Kak aku jadi Maudy Ayunda nomor 1.000? Nggak boleh sayang. Kamu bisa niru dia, tapi bikin jadi versi kamu. Paham ya? Jadi diri sendiri, otentik aja. Cuman bisa ngambil ilmu dari banyak orang. Ya. Terus yang paling penting, pasti orangnya kayak orang yang berapi-api ya. Kadang kalian harus nyesuaiin energinya biar orang nggak ngantuk. Siapa yang mau belajar malam-malam di hari apa nih ya? Hari Minggu. Siapa sih? Harusnya kan orang tidur main HP scrolling. Ya biar menarik kita harus ada antusiasme dan mengambil atensi orang-orang banyak. Tentunya kita harus pintar bagi waktu. Kita baca, oh yang dengar ceritaku hari ini, sharingku hari ini, anak-anak umur 5 tahun. Nggak mungkin dong aku bahas mengenai misalnya strategi geopolitik Indonesia. Nggak nyambung dong, ya. Pasti membahas tentang cita-citanya nanti besar apa adik-adik. Nah, walaupun kalian bawa SAS Duta Ragam Nusantara, kadang kalian juga memperkenalkan budaya ataupun ragam Nusantara itu ke anak-anak kecil. Harus nyambung gaya bicaranya, harus masuk pelan-pelan ilmunya. Nggak langsung tiba-tiba bilang, kalian harus tahu ya nari jaipong, harus tahu ya nari saman. Nggak mungkin ngomong gitu kan. Harus paham dulu baca situasi. Oh, ini bocil-bocil, aku kayaknya bercanda-bercanda dulu deh, baru aku masuk ke poin inti. Kemudian, Kak, boleh nggak sih tiba-tiba aku grogi nih ya, grogi banget gitu ya, udah depan umum, udah pegang mic, aku lupa kalimat berikutnya apa. Boleh nggak aku ulangin kalimat yang sebelumnya? Boleh banget. Jangan bikin orang tahu kalian salah. Caranya kayak kalian ulangin aja kalimat yang sebelumnya atau topik sebelumnya sembari mengingat kalimat yang berikutnya. Itu ciri-ciri orang yang profesional ya. Kakak, kalau misalnya nih, aku tuh pengen memulai public speaking dari hal yang biasa-biasa aja. Gimana sih tekniknya awal ngomong itu langsung bilang, Hai guys, gue Sofia. Atau gimana? Caranya simple banget. Semua coba letakkan pulpennya, letakkan iPad-nya, lihat ke kamera. Coba lihat diri kalian di kamera senyum paling cantiknya bagaimana, paling ganteng gimana. Yang nggak cringe, yang nggak nakutin. Apakah gini? Apakah gini? Apakah gini? Latihan senyum kalau mau ketemu orang. Karena pandangan pertama orang 7 detik pertama itu tampilan. Nggak bisa dibohongin teman-teman. Bukan harus cantik-cantik apa, bukan. Yang penting rapi, sesuai tema datangnya. Kalau ke acara ulang tahun ada dress code, datanglah sesuai dress code. Kalau misalnya ngisi acara pakai selempang, pakailah pakaian yang sopan dan rapi. Dan senyumnya harus mempesona. Senyum semua duta, kakak pernah lihat duta daerah, kakak pernah ikutan putra-putri, pernah ikut mis-misan. Yang paling dilihat itu senyum yang paling jujur dari hati. Latihan senyumlah. Sebelum kalian berangkat, afirmasi positif. Seorang public speaker itu juga mengafirmasi ya. Aku cantik, aku keren, aku bisa ngomong gak belepotan karena aku sudah mempersiapkan latihan. Selalu bilang itu dalam hati kalian. Itu akan menjadi doa. Dan itu masih aku lakukan sampai sekarang. Yang kedua, awali dengan sapaan hangat teman-teman. Gimana itu hangat itu Kak? Senyum dulu kan, tarik nafas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh interfaith greeting ya. Kalau misalnya yang non-muslim boleh bilang Shalom, kemudian Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Boleh juga menyebutkan Rahayu, seperti itu ya. Tergantung di mana kalian berada. Ya, kemudian memperkenalkan diri secara singkat.
Mungkin kalian orang terkenal, mungkin suatu saat kalian jadi Jerome Pauline, tapi tetap perkenalkan diri kalian. Karena dalam public speaking kadang ada orang yang nggak kenal kita walaupun kita followernya 10.000, 1 juta, tetap perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sofia Dewi sebagai AABCD. Saya misalnya Randy Ardiansyah selaku Duta Ragam Nusantara bla bla bla. Itu awal public speaking yang paling simpel. Senyum, sapaan, boleh dengan sapaan agama, kemudian perkenalkan singkat diri kamu. Sampai sini aman ya teman-teman ya, kita lanjut. Oke. Nah, apa sih Kak etikanya kita ngomong di depan? Jujur, ketika kalian mengungkapkan suatu fakta data, kalian cantumkan resource-nya atau sumbernya dari mana. Yang kedua, hargailah apa yang kalian sampaikan. Bagaimana kalian menyampaikannya, orang yang mendengarnya enak mendengarnya. Kemudian, jangan terlalu egois dalam menyampaikan materi. Artinya apa? Pahami. Kalian itu pengen aja didengar atau orang lain mendapatkan sesuatu. Punya integritas, hargai waktu, dan kalau mengambil apapun sumber tolong cantumkan, jangan plagiarisme. Kakak, tekniknya bagaimana sih gitu ya? Simple aja. Saya minta satu orang paling berani angkat tangan boleh? Ini semua udah angkat tangan, kakak bingung yang pilih yang mana. Ini semua sudah angkat tangan, ya ampun. Aktif banget. Oke, kakak lihat paling atas dulu aja ya. Halo Randy, boleh on mic? Halo Kak, Wah, suaranya bagus ya. Halo ya. Randy, saya tantang kamu untuk baca ini. Silakan. Ini bahasa Inggrisnya Kak. Iya, kalau pede silahkan. Kalau enggak, boleh kasih ke yang berikutnya. Oke, boleh Kak. Silakan. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Rendy Resya Putra. Saya dari Riau. Please read the stanchions below. Betty Butter beguiled some butter, but she changed the butters bitter. If I put is in better, it will make my better bitter, but a bit of bitter. Butter will make my butter bitter. So it's with bitter bitty butter begout a bit of bitter butter. Tidak apa-apa Randy, terima kasih. Kasih love-love-nya buat Randy teman-teman. Boleh komen-komen atau apa. Semangat ya Randy, nggak apa-apa. Teman-teman, kakak boleh tahu dong dari kolom komentar mungkin ya kakak lihat. Ada nggak sih yang di sini fasih banget bahasa Inggris? Boleh komen nggak di kolom chat? Fasih banget bahasa Inggris. Naila, boleh? Naila Talita. Aku coba dulu ya. Ya. Ada Naila Talita, ada Naura Kalista, dan ada Ajeng Ayu. Secara bergantian langsung open mic dan coba baca ini. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Talita. Mm-mm. Di sini aku mau bacain yang ada di sini. Ya, silakan. Please read the sentence below. Betty butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put in my butter, it will make my butter bitter. But I bit of better butter will make my butter better. So it was better Betty butter bought a bit of better butter. Ya, boleh. Terima kasih ya. Yang berikutnya yang saya tunjuk tadi siapa? Silakan langsung open mic. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk membaca the sentence. Udah cuma nggak bisa, Bang. Baik, Ya, silakan dilanjut. baik. Izin ya, mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan saya Naura Kalista dan saya berasal dari Aceh. Please read the sentence below. Betty butter bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my butter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter better. So it was better Betty butter bought a bit of better butter. Up next, ada lagi tadi yang saya tunjuk, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ajeng Ayu Fatia Sokapova dari Provinsi Jawa Timur. Please write the sentence below. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter bitter. So it was better Betty Butter bought a bit of better butter. Thank you. Thank you very much everyone for trying. Semuanya coba sekarang lihat ke kalimat yang di depan kalian. Kadang
sebagai seorang MC, sebagai seorang pembicara, narasumber, ataupun bisa dibilang lagi diskusi ya, kalian dapat teks yang mungkin kalian belum fasih bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Spanyol, and then kalian diminta tiba-tiba baca. Yang pertama kalian lakukan apa? Coba komen di chat. Kalian mendapati, kalian harus membaca sesuatu yang kalian tidak mengerti bacanya. Coba komen, aku bakalan ngapain? Coba. Aku Kak bakalan lari Kak. Aku sih bakalan nangis. Kalau kakak nangis biasanya. Aduh kok aku sih. Ada yang bilang melihat dulu, deg-degan, latihan bentar. Aku amatin dulu Kak, aku baca. Dada. Public speaking itu tetap ya, ada teks ya, tetap kita baca ya. Aku latihan. Belum ada nih yang kakak temu yang beda. Translate, oh bagus, boleh. Aku pulang Kak. Syahila kamu jangan pulang sayang. Kakak lagi di Tasik ini, kakak kunjungi kamu ya. Melihat sebentar baca. Tenang, bagus, tenang dulu, betul. Nafila jangan nge-freeze sayang. Kakak baca dulu ya. Dilihat dulu Kak, latihan dulu Kak. Tetap coba, karena kalau gak nyoba, kakak tahu. Bagus Sofia, nama kita sama BTW. Oke Lisa, kita sama-sama nangis. Kiora, oke. Aku bakal belajar, cari tahu, translate, mencoba, nyempetin latihan. Research. Oke, terima kasih semuanya. Pokoknya ada yang belajar, tenang, lari, lancarin, latihan gitu-gitu ya. Yang paling pertama, kalau memang ini sudah sangat-sangat mepet waktunya, kalau ada panitia yang bisa ditanya, tanya orangnya. Karena berbeda makna, berbeda penyampaian, berbeda konteks. Sudah? Nomor 2, kalau tidak ada orang yang bisa menolong dan kalian tiba-tiba, aduh aku jadi pembicara, tiba-tiba topiknya ini, tiba-tiba dapat teks ini yang harus dibacakan. Ini teksnya berbahaya nggak sih? Research, tadi ada yang jawab research. Tenang dulu, research. Sekarang kan ada fitur AI, kemudian ada Google Translate. Coba pakai Google Translate dulu, ataupun yang udah pinter boleh translate sendiri. Bener gak sih ini? Kebetulan kan kita dapat bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bisa kita bilang bahasa ketiga atau bahasa kedua kita. Setelah bahasa ibu, bahasa Indonesia gitu ya. Nah, cari dulu ini maknanya apa gitu. Yang ketiga, sekarang juga ada fitur di HP kita. Dia bisa baca cara pronounce yang benarnya tuh gimana. Apakah dia lebih ke arah British or maybe ke English biasa. Karena setiap daerah bahasa Inggrisnya beda-beda intonasinya. Kita Indonesia English lah ya kita bilang. Kemudian apa lagi? Setelah udah riset, udah nanya orang di tempat itu yang tahu ini, kalian latihan. Yang paling penting adalah percaya diri aja dulu, berani aja dulu. Kalau kalian gugup, pasti buyar. Jadi kakak pengen kalian ikuti dalam hati apa yang kakak sampaikan ini. Bayangkan ini konteksnya kalian lagi latihan lidah ya, lagi belajar bahasa Inggris ataupun sudah pintar bahasa Inggris tapi mau latihan lidahnya nggak keseleo. Perhatikan, itu ada koma teman-teman, ada titik. Jadi jangan ngebut-ngebut kayak lagi balapan ini mobil ngomongnya. Santai aja kawan, ya kita coba ya. Barang-barang ikutin dalam hati atau boleh dilafalkan sambil di-unmute. Di-mute ya, jangan di-unmute dong. Oke. Betty butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So, it was better. Betty butter bought a bit of better butter. Mudah dimengerti, lebih tenang, lebih pede, ada intonasi, ada gesture, ada smiling voice, orang tenang mendengarnya. Bandingkan dengan ini ya. Betty butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. Ini bukan lagi debat presiden. Bukan. Pastikan sesuai dengan tema. Paham ya teman-teman? Jadi jangan langsung panik. Aduh, aku nih ditantang bahasa Inggris, tiba-tiba aku resen, aku dapat duluan. Jangan. Nafas dulu atau enggak, oke tanya siapa dulu atau apa gitu ya. Ada solusinya, setiap masalah ada solusinya. Baik secara public speaking pun ada solusinya. Semoga teman-teman dapat ilmu ya dari sini ya. Oke, aku cek lagi. Oke, kita next dulu ya teman-teman karena lumayan padat materinya. Teman-teman ketika teman-teman berdiri menggunakan mic ataupun misalnya tanpa mic di depan panggung yang harus berdiri. Ingat, ini body language yang harus kalian perhatikan. Badannya tegak, pastikan kontak mata menyeluruh, kemudian gunakan ekspresi yang sesuai, umumnya smile kalau beritanya positif, gunakan gerakan tangan yang membantu untuk menjelaskan kepada orang-orang yang mungkin kurang pendengarannya. Teman-teman ingat, tidak semua pendengar kita itu bisa mendengar kita. Kadang ada yang kurang pendengarannya, mohon maaf, ada yang tunarungu. Kadang dengan
gestur mulut kita yang jelas dan tangan kita akan membantu mereka, ya. Stage domination, kalau ada panggungnya, kalau itu memang bebas moving to the right, to the left, gunakan. Tapi kalau emang standing mic, jangan gerak-gerak, ya. Energy placement, teman-teman, saya paham di sini nggak semua ekstrovert seperti saya. Ada yang ambivert, introvert, kadang semi-semi lah antara dua-duanya. Teman-teman ingat, ketika kalian berdiri, kalian bukan hanya mewakili diri kalian, tapi mewakili Duta Ragam Nusantara. Ketika kalian bagus, kalian bisa menyambut adik-adik kalian nanti di next batch, orang-orang yang luar biasa. Ketika kalian kurang, mungkin orang mikir, aduh, Duta Ragam Nusantara apaan tuh? Gitu. Jadi energi itu harus disalurkan di tempat yang tepat, dengan frekuensi yang tepat. Gimana caranya, Kak? Pahami dulu, kalian ngomong sama siapa, topiknya apa, akan keluar sendiri, oh, aku harus ngeluarin lebih strong ngomongnya atau lebih lembut, itu akan keluar dengan sendirinya. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian hindarin masukin tangan di kantong, tolak-tolak pinggang, tangannya aduh takut gitu ya. Terus tangannya gini-gini, terus garuk-garuk kepala, itu mulai dari sekarang dihindarin. Kalian panik sebelum naik panggung. Di panggung jangan kelihatan panik. Apapun yang terjadi, hajar aja kalau kata saya. Nah, tadi kakak bilang, jangan ngomongnya kayak dikejar-kejar sama setan. Ada titik, ada koma. Titik, 2 ketuklah berhenti. Koma, 1 aja. Tarik nafas, langsung ngomong ya. Berikutnya, kita punya ini. Teman-teman pernah nggak sih bilang, Kak, seorang public speaker itu perlu nggak sih mendengarkan orang lain? Waduh, ini pertanyaan yang pernah aku dapatkan dan aku nggak tahu jawabannya teman-teman. Ternyata ketika kita mau ngomong orang, ternyata kita juga harus punya pendengaran yang baik juga. Kenapa? Kadang ada sesi Q&A, kadang ada orang yang waktu kita turun panggung nanya kita, tapi kita nggak bisa dengar dia dengan baik, nggak bisa jawab dengan baik. Udah deh orang bilang, ya dia mah menghafal ini, nggak paham topiknya. Jadi belajarlah mendengarkan orang lain teman-teman mulai dari sekarang. Mau denger curhat kek, mau denger podcast kek, coba ambil ilmu dari sana ya. Lebih banyak mendengar daripada merespon, refleksikan apa yang kalian dapat. Coba jangan pernah ngejudge dulu sebelum didengar semua dengan baik. Kalau ada yang dirasa kurang, coba tanya balik, klarifikasi, apakah benar seperti itu? Gunakan kalimat yang berempati sebagai seorang public speaker dan seorang duta ya. Semoga dapat dimengerti. Kita lanjut ya. Ini ada PR, bukan PR sih. Nanti aja di akhir session ya. Nanti kita coba, nanti ketahuan. Oke, intinya itu. Intinya teman-teman, empati dan kepekaan sosial itu penting. Kalian harus belajar dari sekarang sebagai Duta Ragam Nusantara untuk lebih mengenal background orang yang kalian ajak bicara. Mengerti kalau mereka udah mulai garuk-garuk kepala, udah mulai ngantuk, nggak mungkin kalian lanjutin ice breaking dulu, atau bikin nadanya lebih tinggi dulu, atau misalnya kalian bisa mulai dengan berpantun dulu. Pokoknya ambil lagi semangat mereka untuk dengar kalian ngomong. Jangan pernah pakai kalimat negatif. Jangan bilang kamu tidak bisa menang. Kamu harus bisa belajar agar kamu bisa menang. Lebih enak didengar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Harus pakai kata-kata yang positif memotivasi, biar auranya pun positif. Kalau kalian mau ambil waktu sejenak untuk mengerti, nggak apa-apa, berhenti dulu aja. Tarik nafas, lanjutin lagi ngomongnya, lanjutin lagi dengerin orangnya. Ya. Berikutnya, kurang lebih sama teman-teman. Intinya selalu terbuka dengan orang-orang baru, hal-hal baru sebagai seorang public speaker. Ilmu kalian nambah, kalian kepekaannya nambah, kalian pun akan ngomong lebih natural dan sesuai fakta di lapangan. Ini sangat terjadi bagi orang-orang yang mau mendengarkan orang lain. Nah, tekniknya teman-teman. Nah, ini teknik relaksasi nih yang sering grogi, jantungan. Yuk, tarik nafas 8 ketukan. Terus tahan 4 detik, buang dari mulut atau hidung. Baiknya hidung dengan 7 hitungan. Itu lakukan sampai detak jantung kalian lebih normal. Kemudian saya sebelum naik panggung, mau itu nyanyi, mau itu ngajar, mau itu MC, biar nggak berlepotan. Kalau nyanyi, biasanya saya lip trill. Teman-teman bisa googling lip trill. Gini. Kenapa? Biar nanti nggak keseleo R sama L-nya. Biar lebih rongga-rongganya kebuka. Kadang juga saya humming. Humming itu gimana, Kak? Jadi dia lebih, ya, gimana ya bilangnya? Kakak juga bingung bilangnya gimana. Intinya biar merelaksasi lah semua otot-otot yang untuk berbicara ini seperti itu. Coba teman-teman lebih riset dalam mengenai itu. Ada namanya lip trill, humming, kemudian AIUEO sangat basic standar dilakukan. Kadang orang, dia pinter banget ya teman-teman ngomong, tapi kelihatan tegang. Kata-katanya bagus.
orangnya senyum, tapi lehernya kelihatan kaku, bahunya kelihatan ada beban. Jadi teman-teman relaksasi dulu sebelum naik panggung. Stretching, nggak apa-apa di belakang panggung, jalan orang di kamar mandi sebelum naik panggung atau ketemu orang, atau mau menyampaikan materi, atau misalnya ketemu orang biar lebih rileks. Relaksasi dulu teman-teman. Butuh loh. Kadang nggak harus sesempurna itu. Nggak apa-apa ngakuin, aduh capek banget hari ini, tapi harus ketemu dia, ngomong gitu ya. Relaksasi dulu aja. And then tetap ambil nafas dari hidung teman-teman. Lebih sehat, lebih baik. Dan simpan di perut. Kalau kalian ngomong dengan suara perut lebih bagus daripada suara leher, lebih capek. Tapi dengan suara perut, suaranya lebih jelas. Ya, bisa dilatih teman-teman. Nah, yang paling penting juga dari semua ini sebagai seorang duta adalah kadang merasa kayak bertemu dengan banyak duta. Misalnya teman-teman bayangin, kedatang suatu acara banyak pakai selempang ya. Oh, dia Mojang Jajaka, dia Abang None, dia apa sih raka-raki, dia bujang gadis. Aduh, dia Miss ini, putri ini cantik, pinter. Aku siapa sih? Kadang merasa gitu ya, kayak, aku masih ikut duta ragam budaya lagi. Misalnya duta ragam Nusantara lagi. Aku baru ini. Jangan pernah ada pikiran seperti itu, karena kakak pernah juga di posisi itu. Anggap saya bisa, saya keren. Saya bilang ini, aku datang hari ini, mereka semua teman aku akan diterima, aku udah berlatih untuk bertemu mereka, aku udah berlatih mau ngomong, karena aku siap menaklukkan hari ini. Itu penting. Jadi kayak gimana ya, saraf-saraf di tubuh kalian itu juga mendukung kalian untuk menjadi seorang yang oke di hari itu. Jadi jangan pernah ada kata-kata negatif, karena itu mempengaruhi apa yang keluar dari mulut kalian. Sebenarnya itu ya. Dan yang paling penting teman-teman, sebelum kita nanti move ke materi yang berikutnya, ini lebih dalam lagi mengenai duta. Intinya latihan. Nggak ada orang yang bisa jadi public speaker dalam satu malam, tidak ada orang bisa menjadi duta dalam satu malam, walaupun bisa rangkaian acaranya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nggak bisa lah dalam satu malam, pasti ada proses. Makanya teman-teman, ikutin rangkaian Duta Ragam Nusantara ini sampai akhir. Mungkin agak capek, harus bagi waktu, bagi energi, bikin konten lah, apa segala macam. Dibanding kalian berhenti di tengah, capek-capek yuk sampai akhir, nanti kalian bakalan puas dengan hasilnya. Yang kedua, sebelum kalian ngomong, minum. Aku selalu sediain minum. Walaupun aku termasuk orang yang jarang minum, tapi sebelum naik panggung selalu minum. Karena apa? Biar nggak kering tenggorokannya tiba-tiba ngomong nelan ludah. Lucu nggak sih kayak gitu? Saya sering begitu, tapi udah ada teknik untuk mengatasi nggak kelihatan. Tapi untuk yang belum pro mungkin ya, kelihatan kayak lagi nelan ludah untuk ngomong. Jangan sampai seperti itu, udah pakai selempang nantinya atau ngomong gitu ya, bawain acara. Aduh, kelihatan banget narik nafasnya gitu ya. Kemudian ini, orang paling sering, Kak, biar nggak bloating perutnya, biar nggak, maaf, sering ke belakang, makan dikit teman-teman. Makan roti yang kalian suka atau biskuit, dikit aja kasih energi. Dibanding pingsan ya, say. Nggak mungkin pingsan lagi ketemu orang pakai selempang, kemudian lagi menjelaskan ke orang. Nggak mungkin. Makan dikit. Kemudian tetap yang tadi, positive affirmation. Itu dulu teman-teman mengenai public speaking. Secara umum maaf belum bisa dirangkum, itu bisa berhari-hari kita ngomong public speaking ya. Intinya public speaking itu ketika teman-teman bisa berkomunikasi, berelasi, dan memimpin. Ujung-ujungnya ikut Duta Ragam Nusantara, kalian jadi pemimpin di kelas kalian, di kampus kalian, di prodi kalian, jadi BEM, kemudian nanti kerja, jadi kantor, jadi leader, manager, amin, kemudian jadi misalnya ada di bidang pemerintahan, di bidang public sector, ataupun bisa juga kalian menjadi seorang aktivis. Ini dipakai sampai akhir hayat, teman-teman. Itu dulu untuk sesi ini, saya cek dulu jamnya, oh masih ada waktu, saya berpindah ke materi yang berikutnya teman-teman, sabar ya sayang cinta bunda ya. Nah kita lanjut ke sebelah sini, apakah sudah terlihat dengan jelas warga Indonesia? Apakah sudah terlihat? Iya, Kakak. Oke kita lanjut. Dengan jelas. Udah, Pak. Oke, dikit lagi sayang-sayang bunda, dikit lagi. Nah permintaan dari panitia adalah ya, menjadi suara yang bisa menjadi duta dari keberagaman di Nusantara ini teman-teman. Dia bisa percaya diri, bisa inspiratif dan berdampak ya. Nah, teman-teman harus paham dulu, ternyata kita itu bukan jadi orang-orang yang ditempel depan poster udah gitu doang, tapi harus punya makna teman-teman. Ada nilainya, ada identitasnya, maksudnya dia sebagai apa, kemudian bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya dulu deh, gak usah masyarakat dulu. Intinya kalian itu bisa didengerin banyak orang, bisa dipercaya kata-katanya, dan teman-teman, kekuatan dari public speaking, kalian pernah lihat orator-orator hebat, kalian pernah lihat seorang presiden, ataupun siapapun orang-orang hebat, kalau dia ngomong, misalnya, jangan lupa ya guys, beli ini, contohnya influencer,
langsung tembus penjualan 1.000 atau misalnya 1.000.000 pieces. Itu kemampuan public speaking, tapi lebih spesifik ke arah penjualan atau marketing. Kalian ke arah yang lebih berbeda, misalnya marketingnya lebih ke arah keberagaman budaya, keberagaman Nusantara, seperti itu. Jadi harus bisa menggerakkan banyak orang. Kalian ada 190 orang. Bayangkan per orang dari kalian bisa minimal menggerakkan 5 orang. 190 dikali 5 itu sudah berapa? Hampir 1.000 orang yang kalian bisa gerakkan. Gila nggak tuh? Apalagi kalian punya wadah Duta Ragam Nusantara, lebih besar lagi cakupannya. Untuk itu kalian bisa harus merepresentasikan Duta Ragam Nusantara itu seperti apa sih? Harus paham dong budaya Aceh, gimana kalau kalian mewakili Aceh. Harus paham dong misalnya komunitas apa nih yang menggerakkan di bidang budaya, seni, kebudayaan atau keberagaman di daerah, harus tahu dong. Dan yang berikutnya, kalian itu harus bisa ya percaya diri kalau misalnya diutus misalnya membawakan nama Duta Ragam Nusantara. Dan yang ketiga, harus bisa kalian mendorong aksi nyata. Bukan hanya kalau kalian ngomong, udah tepuk tangan, tapi itu nggak ada manfaatnya. Wah, itu mah ya udah gitu aja gitu ya. Harus ada manfaatnya. Dan yang paling penting, 3 pilar menjadi seorang duta yang pernah aku dengar itu dari tema kita hari ini. Yang penting percaya diri dulu aja deh. Mulai dari cara berdiri, cara berbicara, dan di depan panggung kalian dinilai dari ujung atas sampai ujung bawah. Kemudian yang kedua, tidak perlu kalian menjadi pemenang olimpiade, tidak perlu kalian menjadi tiba-tiba pemimpin negara ini atau bagaimana. Yang penting dari cerita pribadi kalian ada yang bisa diceritakan untuk menginspirasi. Misal, saya datang dari kota kecil, namun saya tidak merasa yakin bla 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 bla. Bukannya mendengar, oh dia mau cerita apa nih gitu. Dan yang paling penting berdampak. Saya juga lagi belajar untuk poin ketiga ini teman-teman. Bagaimana saya berdampak di bidang saya sebagai MC. Oh berarti saya isi kelas. Oh berarti saya ini. Oh berarti saya bikin ini. Saya menghibur orang dengan menyanyi. Dengan kemampuan yang saya punya, ada dampak. Dampak tidak harus berupa penggalangan dana. Dampak bisa dilakukan dengan pelayanan jasa, teman-teman. Itulah seorang duta. Yang berikutnya, teman-teman percaya diri gimana? Tadi kita udah bahas bahasa tubuhnya, dari kontak matanya, senyumnya, latihan olah vokal dulu teman-teman. Tadi kita ada a, e, u, e, o, lip trill. Kemudian teman-teman juga bisa baca dulu teksnya, jadi lebih percaya diri. Yang ketiga, teman-teman, ubah rasa gugup itu jadi kayak, oh ini aku gugup. Berarti aku itu sebenarnya pede, tapi karena mungkin ini bawaan alamiku. Bisa kok, bisa. Jadi mindsetnya diubah. Itu tanda kalian sedang mempersiapkan lebih maksimal. Di sebelah sini teman-teman, bisa kalian latihan berdiri 2 menit sebelum tampil depan kaca ngomong gitu ya. Latihan tarik nafas seperti yang kita ajarin tadi, 8 hitungan narik, tahan 4 detik, buang 7 detik. Kemudian teman-teman bisa merekam suara teman-teman, coba evaluasi. Saya sering begitu, rekam suara di HP gitu ya. Ih terlalu centil ngomongnya, ih terlalu baku, terlalu kaku. Nah saya evaluasi aja sendiri, nggak apa-apa. Kemudian menjadi inspiratif, teman-teman harus punya cerita yang bisa dijual, dalam artian bukan mengada-ngada ya, apa yang dari kalian punya tentang nilai budaya dari daerah masing-masing, keaslian yang nggak bisa ditiru, kemudian bisa menyentuh banyak penonton, merasakan apa dari cerita tadi. Dan teman-teman ingat, sebagai Duta Ragam Budaya, Duta Ragam Nusantara, teman-teman harus paham dulu tradisi di sana bagaimana, kearifan lokalnya apa, UMKM juga lagi hangat diperbincangkan, teman-teman bangga untuk membantu UMKM dari daerah kalian masing-masing. Contohnya nih di bawah, dibanding kalian bilang, provinsi kalian itu kaya akan budayanya, lebih baik kalian langsung bilang, saya pernah berkunjung misalnya ke, ada nggak sih orang Lampung di sini? Saya pernah ke Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan saya melihat bla 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 bla. Lebih menyentuh seperti itu ya. Kita lanjut teman-teman. Berdampak itu, teman-teman ingatkan di akhir bahwa kalian mau nyampein apa sih dari cerita itu atau saat kalian berbicara. Kemudian tetap harus update ya teman-teman, sebagai duta harus update berita. Kenapa? Itu bisa menjadi penggerak dari orang-orang mendengarkan kalian berbicara. Kemudian konsisten teman-teman. Kalau teman-teman pakai sosmed saat ini untuk mengikuti Duta Ragam Nusantara, coba aktif di story, aktif bikin reels.
mengenai Duta Ragam Nusantara di daerah teman-teman itu bagaimana keragaman Nusantara itu ada di tempat kalian masing-masing. Ingat, bukan masalah besarnya panggung, bukan tentang banyak tepuk tangan, bagaimana kalian bisa berdampak dari hal-hal kecil orang melihat, wah dia berubah ya setelah ikut Duta Ragam Nusantara ke arah yang lebih positif. Nah, intinya teman-teman, ini sedikit bisa untuk konten creator juga ya, maksudnya public speaking itu nggak jauh-jauh dari konten kreasi. Zaman sekarang kan zaman digital, era 5.0 ya. Jadi teman-teman harus belajar bahwa paling penting hook. Tapi jangan gimmick banget. Maksudnya gimana tuh Kak? Jangan langsung kayak bilang kata-kata yang bikin orang bener gak sih? Tapi setelah dibuka nggak sesuai kenyataan. Cari hook yang menarik, singkat, padat, tapi langsung orang pengen buka. Kemudian sampaikan intinya. Jadi begini loh, alasannya begini, konsekuensinya begini. Terus ajakan, yuk teman-teman mari kita mulai untuk belajar tarian baru dengan cara coba tonton salah satu konten TikTok dari seorang dancer. Coba kalian ikutin dan ikutin tren kesuaraannya dengan cara begini ya. Itu sudah bagian dari public speaking, mempromosikan diri kalian plus mempromosikan Duta Ragam Nusantara itu sendiri. Yang berikutnya teman-teman, yang paling susah itu kan bahasa tubuh, vokal, dan lain-lain. Intinya latihan kontak mata. Coba yang belum berani menatap mata orang, coba tatap-tatapan mata sama mama papa di rumah ngomong. Jangan panik lihat matanya. Bukan berarti menantang ya, dengan kontak mata relax aja gitu ya. Kemudian gerakan tangan jangan terlalu banyak. Selaras aja dengan kata-kata yang diucapkan. Kalau tidak ada gerakan tangan, cukup tempel di samping kanan kiri badannya. Kemudian teman-teman ngomong itu kadang kayak kakak ini kan lagi yeping. Kenapa? Ngejar waktu untuk semua materinya sampai. Tapi ketika kalian mengalokasikan materinya nggak terlalu lebar, nggak terlalu gimana ya, banyak banget kontennya, boleh lebih tenang ngomongnya ya. Kemudian mungkin kalian notice dari tadi kakak ngomongnya naik, kemudian turun, naik, biar kalian tetap dengar kakak sampai akhir seperti itu. Jadi nggak monoton. Dan yang paling penting, kalian bisa latihan nih, mulai dari sekarang nih, aku ada kasih urutan dari pagi sampai malam. Di pagi kalian latihan A, I, U, E, O setiap pagi setelah bangun. Setelah kalian berdoa, merapikan tempat tidur, gosok gigi, cuci muka, main lagi. Oh bukan, belajar lagi ya. Latihan itu. Di siangnya coba kalian bikin satu konten latihan tentang topik budaya masing-masing gitu ya latihan. Kemudian di sorenya setelah udah pede tanpa teks ya, tanpa teks, coba rekam. Bisa nggak lancar tanpa grogi? Di malamnya coba kalian tonton ulang. Ih bagus ya aku hari ini, coba lagi besok. Jadi kalian ketika diminta ngomong impromptu di depan banyak orang, nggak panik lagi teman-teman. Udah sering rekam diri sendiri, udah sering latihan vokal, udah sering misalnya mengevaluasi. Jadi kalian bisa menilai diri kalian. Ada yang bilang, Kak, kalau aku nilai diriku sendiri mah, aku bilang aku selalu punten 100 ya. Buat gue sih gue yang paling keren gitu misalnya. Kasih ke teman terdekat, jangan teman deh. Teman kadang membingungkan. Coba sahabat terdekat kalian deh ya. Biar bisa, oh kamu kurangnya ini. Terima selalu masukan positif untuk membangun kalian. Dan pasti ada sesi Q&A. Hari ini pun saya mungkin akan kalian tanyakan ya. Dengerin baik-baik pertanyaannya. Jangan langsung dijawab pertanyaannya, dengerin dulu, simak dulu. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, tapi dengan baik. Mengakui saya belum riset mengenai hal ini, untuk itu Bapak Ibu, saya akan berikan jawaban segera. Bapak Ibu bisa hubungi saya melalui Instagram, ataupun bisa saya mendapatkan nomor Bapak Ibu untuk misalnya materi ini, seperti itu. Jujur aja kalau nggak tahu, jangan mengada-ngada jawaban, aduh apalagi bawa selempang, aduh salah sekali. Kemudian, call to action-nya, kembalikan lagi ke pesan intinya, apa yang ingin kamu sampaikan. Dan sebagai penutup teman-teman, temukan suaramu di Duta Ragam Nusantara ini. Pengen yang orang yang serius dalam membawakan topik, pengen yang cheerful, ceria, temukan. Dan bawa dampakmu teman-teman. Jujur, dari public speaking itu awalnya selalu percaya diri. Dan selalu temukan cerita apa di sekitarmu yang bisa kamu angkat ke atas permukaan. Dan kalian tahu, aksi nyata itu yang bermakna bukan hanya tentang tepuk tangan di panggung, dimanapun kalian berdiri, tapi bagaimana bisa mengubah sedikit aja. Kalau kalian bisa ngomong ngubah satu orang, itu udah keren banget. Nggak usah satu kampung, satu orang aja lebih percaya tentang keberagaman budaya Nusantara. Dan itu diawali dengan kalian 190 ini yang berani ikutan Duta Ragam Nusantara. Terima kasih, saya Sofia, saya kembalikan ke MC.
Oke, terima kasih banyak kepada materi kita hari ini, teman-teman semuanya. Oke, Alhamdulillah materinya sangat amat bagus. Terima kasih banyak buat Kak Sofia. Selanjutnya langsung aja kita ke sesi tanya jawab. Ini udah rame banget nih Kak. Katanya udah banyak banget. Udah gak sabar nih pengen nanya. Oke, langsung aja kita buka sesi tanya jawabnya buat teman-teman Duta Ragam. Boleh kalau misalnya ada yang mau nanya? Oke, kita dari yang pertama dulu aja kali ya Kak ya. Ini ada dari Kak Zahra dari Jawa Barat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kakak moderator dan Kak Sofia Dewi Simanjuntak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan rekan-rekan semua, perkenalkan saya Zahra, perwakilan dari Jawa Barat. Saya ingin bertanya, di era perkembangan zaman dan pesatnya teknologi, kita melihat bahwa generasi muda itu semakin minim dan semakin malas untuk belajar tentang budaya di daerahnya masing-masing. Bagaimana sih cara kita sebagai generasi muda untuk membuat speaking yang kreatif agar anak muda tersebut bisa senang gitu untuk belajar budaya daerahnya masing-masing gitu Kak. Dan terima kasih. Baik, terima kasih Zara tadi ya dari Jawa Barat. Jawa Barat mana Zara? Aku lagi di Tasik nih. Iya Kak? Kamu Jawa Barat mana? Kamu Jawa Barat Aku di Bandung. enggak Kak, aku di Cibubur, Cimanggis. Oh, Cibubur Cimanggis. Salam kenal ya. Iya. Zara. Kak Vita langsung saya jawab atau bagaimana Kak Vita? Mohon izin. Langsung aja ya. Baik. Begini Zara. Kamu tadi bilang di era sekarang orang malas banget belajar budaya dan bagaimana cara kita meyakinkan mereka dengan public speaking mau belajar. Nah, coba refleksikan dulu ke kamu. Kamu cinta nggak dengan budaya kamu, khususnya budaya Sunda? Kamu Sunda atau tidak? Sunda ya? Kamu bisa jawab dulu. Sunda atau tidak, Zara? Kamu Sunda. Iya Kak. Kalau kamu Sunda, kamu kenalin budaya Sunda dulu. Kenapa orang nggak mau belajar budaya Sunda? Kamu riset. Oh, ternyata terlalu sulit untuk belajar ini. Wah, kemudahannya ini. Kamu belajar di situ. Nomor 2, apa yang harus kamu pikirkan berikutnya untuk membuat skrip public speaking kamu ketika kamu mewakili Duta Ragam Nusantara di Jawa Barat? Kamu awalin, siapa di sini yang tahu tarian semut? Yang tahu tarian Brazil? Kenapa itu bisa viral, teman-teman? Aku mau tanya kalian kenapa itu bisa viral? Coba ketik di kolom komentar. Kenapa tarian negara Sakading Sakadung Sakadung yang Thailand itu dan tari Brazil itu bisa nyampe ke Indonesia dengan mantap dan bisa bikin aku juga ikutan? Bisa didorong Kak. Apa? Ayo coba dipikirkan. Karena simple dan keren. Ada yang bilang karena ada uniknya Kak. Karena nana-nana lucu, kreatif, nana-nana udah banyak nih sosmed. Nah, ini sebenarnya kalian sudah tahu jawabannya kan? Kenapa? Pada FOMO. Nah, berarti bagaimana cara bikin budaya kita dikenal banyak orang? Teman-teman, di negara orang, ini bukan budaya ya. Kita ambil nyanyian pop kita. Tahu Nona kan yang rollerblade, jalan-jalan dengan sepatu rodaku itu memang gak ada budayanya. Tapi memang dance covernya, perhatikan, dance covernya pakai tarian. Ayo, ada yang tahu nggak tarian apa aja itu? Banyak itu. Ada tarian ini, tarian B, tarian C, banyak banget. Jadi kalian kalau membuat text speech ataupun ajakan speech, bikin yang menarik Gen Z, Gen Alpha. Caranya dengan seperti itu. Sudah mulai bergeser, Zara. Jadi mau bikin public speakingnya, kamu mengajarin, pernah nggak sih kalian mikir kalau tiba-tiba nanti semua yang isi Indonesia ini tuh orang luar semua? Masa kita belajar tarian Brazil bisa? Tarian semut sakading sakadung Thailand bisa? Bisa nggak sih kalian tarian Jaipong? Ini nih caranya memulai untuk belajar tarian Jaipong. Gampang aja nih teman-teman. Nah, mulailah mengedukasi dengan cara menarik. Wah, ini
Uniknya Jaipong teman-teman, salah satu tarian, kamu riset, Jaipong itu kalau nggak salah tarian yang musiknya itu kalau nggak salah nggak afdol kalau nggak 10 menit, harus pas lagunya karena ada ceritanya. Bahkan tarian Jaipong pun ada ininya loh, banyak banget cabangnya. Jadi harus pelajarin dulu budayanya baru kamu ngomong seperti itu. Wah ternyata bisa loh tarian Jaipong sampai viral ke negara Brazil, tapi kita harus kolaborasi dengan lagu yang lagi hits. Paham ya teman-teman? Jadi nggak ada yang susah kalau kalian tahu tips untuk menaikkan caranya untuk naik ke permukaan. Nggak boleh pakai cara lama. Ya karena kita harus bela negara, cinta negara, agar kita tidak terkikis oleh zaman. Nggak ada yang dengar kayak gitu. Awalnya aja dengan kata-kata yang lucu, atau mulai dengan, wah kalau gini mah negara Brazil dan negara Thailand akan terus famous. Kapan kita famous di negara mereka ya? Wah kalau sebagai Duta Ragam Nusantara Jawa Barat nih, aku pengen tarian Jaipong bisa mendunia. Gampang banget teman-teman. Ini nih tips gerakan pertama. Harus tahu kamu nariknya. Jangan cuma bilang doang. Paham ya Zara? Jadi untuk beraksi, kamu harus paham dulu topiknya apa. Apakah tarian, nyanyian, keberagaman Nusantara misalnya. Dari segi makanannya, alat musiknya, paham dulu ya. Semoga menjawab ya. Harus tahu tips untuk ngeviralinnya gimana biar orang-orang mau ikutan. Wah, apalagi teman-teman, kalau kalian ikutan keseruan ini, yang paling hits kontennya aku kasih hadiah. Anak zaman sekarang siapa sih nggak mau dapat hadiah? Ya nggak sih? Bikin lomba yang menarik, pasti orang banyak ikutan dan mulai belajar. Ya, semoga menjawab ya Zara ya. Terima kasih. Kak Vita, saya kembalikan ke Kak Vita untuk memilih yang berikutnya. Ini banyak banget yang bilang mau bertanya. Guys, banyak banget kalian. Gak bisa aku jawab. Yang resen juga banyak, saya juga bingung mau pilih yang mana. Jadi saya serahkan ke Kak Vita. Iya, terima kasih banyak kepada Kak Sofia dan juga Kak Zahra yang telah bertanya pada malam hari ini. Wow, ternyata tidak menyangka ya Kak Sofia ternyata suka nih dance Brazil sama Sakadung Kading. Ayolah Kak, kita nanti bersama-sama berdua. Oke, selanjutnya Kak ini untuk raise hand selanjutnya ada Kak Arasimak Bisa Putri dari Jawa Barat. Kak ini tidak terlihat. Oke, untuk Kak Arasi saya persilahkan. Silakan. Ya, halo, selamat malam. Terima kasih kepada moderator dan juga terima kasih kepada Kak Sofia yang telah memberikan waktunya. Saya izinkan bertanya. Saya Arasimak Bisa Putri dari Jawa Barat. Izin Kak, apabila seorang duta sedang melakukan mengedukasi kepada kelompok ataupun kepada masyarakat, bagaimana agar omongan ucapan kita itu tetap didengar dan menginspirasi. Kadang kan kalau misalnya saya mengikuti webinar itu menginspirasi tapi tidak terimplementasi. Nah, bagaimana seorang duta agar tetap mengimplementasikan secara nyata ketika sudah tidak berada di dalam ruangan tersebut? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan luar biasa ya, sangat dalam nih. Jadi kalau kamu mengedukasi suatu kelompok masyarakat agar tetap didengar, menginspirasi, dan dilakukan setelah balik. Nah, itu tadi ya. Kembali lagi, kelompok masyarakat yang kamu maksudkan rentang usia berapa? Kalau kamu ke rentang anak-anak yang di bawah umur kamu, kita bisa bilang let's say anak SD, SMP ya, yang lagi pada FOMO-FOMOnya, misalnya untuk dapatin hadiah, dapatin door prize, ya semua kalangan juga pengen ya. Kamu mengedukasinya adalah tetap kamu ceritakan pengalaman hidup kamu yang berkaitan dengan topik yang kamu jalanin, kemudian kamu bilang, kalian punya cerita nggak? Pancing mereka cerita, ketika mereka cerita dan mereka merasakan dampak dari cerita itu, wah ternyata perlu ya untuk mengenal lebih dalam budaya kita. Ternyata aku pernah ditanya di jalan gitu ya, misalnya lagi berkunjung ke daerah mana, kamu orang mana? Misalnya orang Medan, bisa bahasa Batak? Nggak bisa. Terus gimana berkomunikasi dengan orang Batak? Bahasa Indonesia. Nah, kamu mulai dengan suatu pertanyaan atau studi kasus atau bisa dibilang itu cerita. Jadi orang mendengar, oh malu ya kalau nggak bisa berbahasa daerah sendiri gitu. Jadi anak-anak itu kamu bilang, wah malu ya adik-adik kalau misalnya kalian ketemu nenek-nenek di jalan, dia nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia sama-sama suku Sunda, sama-sama Jawa, sama-sama Papua, sama-sama Sulawesi, nggak bisa komunikasi. Terus neneknya tiba-tiba mau minta diseberangin, terus neneknya nangis, nggak ngerti apa yang kamu bilang karena dia bisa bahasa daerah. Nah gitu, pasti mereka langsung kayak, ih sedih ya. Nah mereka akan mulai iba di situ. Wah ternyata harus belajar bahasa daerah biar bisa mengerti bahasa orang-orang yang tinggal di daerah waktu kita berkunjung ke sana. Nah itu satu.
kelompok SMA sampai kuliah. Ini kamu lebih bicara yang lebih relevan lah ke mereka zaman sekarang. Kayak misalnya kadang gitu ya, kadang kalau kita pengen kelihatan gaul gitu ya, nggak melulu tentang gaya-gaya keren, tapi bagaimana kita bisa berbahasa banyak bahasa. Banyak orang ngejar bisa bahasa Jepang, bahasa ini. Tapi masa sih nggak bisa belajar bahasanya sendiri? Malu nggak sih? Krisis identitas nggak sih? Masa FOMO terus? Nah, jadi tuh mereka pasti akan tersentil. Ih, parah banget. Ngerti kan maksud kakak gimana? Jadi sesuaikan dengan kelompok masyarakat mana yang kamu mau ajak ngomong. Kalau ngomong ke orang tua, nggak bisa gitu dong. Nggak bisa ke anak kecil, lebih sopan bahwa sebagai orang tua, marilah kita misalnya gitu ya, untuk mengajarkan anak-anak kita mengenai bla bla bla. Mereka akan tersentuh sebenarnya. Tadi Arashi ya namanya ya. Nah, Iya, betul. akan tersentuh dengan sendiri. Wah, gila ya anak seumur ini dewasa banget pemikirannya. Jadi sesuaikan kelompok masyarakat. Mulai dengan kisah inspiratif ataupun studi kasus di lapangan, kemudian kamu kasih penjabarannya berdasarkan topik tersebut, terus kasih CTA, call to action. Bapak, Ibu, adik-adik semua, teman-teman, my guys, my friend, my family, zigi-zaga gitu ya. Ayolah belajar ini, nggak apa-apa kita mulai ini. Nah, khusus hari ini, kadang misalkan ada tantangan nih dari Duta Ragam ini, bikin konten gini, paling banyak komennya bisa dapat ini, dapat voucher GoPay 50.000, 20.000. Orang sukanya sekarang itu tantangan hadiah sekarang. Aku melihat trennya, orang mau ikut duta, mau ikut ini, apa yang didapatkan? Apakah sertifikat doang, apakah ini? Nah, bikin tantangan. Paham ya? Semoga menjawab ya, Arashi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sofia atas jawaban. Next. Banyak banget yang mau bertanya, guys. Takut. Lanjut, Kak Vita. Kak Vita yang cantik, masih mati mic-nya Kak Vita? Ya ampun, maafkanlah ya sudah malam ini kakak. Oke, dari tadi kita sudah lihat yang Putri. Coba Kak Vita sama Kak Sofia pengen yang cowok deh, raise hand. Boleh tolong? Boleh, cowok-cowok paling berani malam ini. Oh, paling berani. Mana? Yang Putri boleh diturunkan dulu tangannya untuk yang... Ya, Putri. Oke, ada dari Kak Rahmat Hidayat nih, Kak. Boleh. Halo, Rahmat. Halo Kak Sofia, selamat malam. Halo. Baik, sebelumnya terima kasih juga kepada Kak Vita yang telah memberikan kesempatannya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ke Kak Sofia, karena penyampaian sangat relate sekali dengan kita, apalagi sebagai Gen Z gitu ya, penyampaiannya ternyata secil itu gitu ya, pakai Brazil, pakai semua dan sebagainya itu bener-bener wow, luar biasa banget gitu. Apalagi materi yang disampaikan tuh bener-bener kayak sama yang apa saya sampaikan. Saya dapatkan juga di materi perkuliahan, kebetulan saya masih S1 ilmu komunikasi Kak ya. Sekarang masih semester 2, 3 besok gitu ya. Iya. Dan iya, sebelumnya juga izin untuk bertanya terkait beberapa hal, tapi di sini saya akan fokuskan terkait adanya personal branding gitu ya. Karena pada saat ini mungkin personal branding itu sangat mudah sekali untuk dibangun gitu ya Kak ya. Dan saya teringat dengan pengalaman saya selama aktif dari sebagai Master of Ceremony dan saya juga aktif dalam berbagai organisasi, saya menyadari bahwa saat ini kemampuan berbicara itu semakin mudah untuk dipelajari. Bahkan melalui media sosial, orang itu mampu untuk membangun personal branding-nya dengan public speaking ataupun kayak konten kreator seperti itu dan penyampaian yang tentunya menarik gitu. Namun, kayak di sisi lain itu saya juga melihat bahwa kemampuan berbicara itu yang baik itu belum tentu eh, untuk istilahnya tahu tentang serta diikuti dengan kredibilitas atau kedalaman dari pemahaman terhadap apa yang disampaikan. Nah, dari menurut Kak Sofia sendiri, di tengah era personal branding seperti sekarang ini, bagaimana sih seorang cultural ambassador itu dapat untuk membangun citra yang kuat di ruang digital tanpa terjebak hanya karena menjadi sosok yang terlihat pandai berbicara saja, tapi benar-benar dipercaya karena kompetensi dan nilai yang ia dimiliki serta kredibilitas yang dimiliki. Karena yang saya pelajari di ilmu komunikasi adalah kredibilitas itu ternyata sangat penting dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena seperti yang kita tahu, artis-artis di luar sana memang banyak yang mempunyai kredibilitas tertentu dan tidak semua orang bisa pandai berbicara. Contohnya adalah misal KKI, dia menarik karena caranya penyampaikannya bukan dari visualnya yang terlalu bagus, mohon maaf, tapi dari kredibilitas ataupun dari lain halnya. Seperti itu. Terima kasih Kak Sofia. Wow, takut saya. Di sini banyak anak Ilkom. Saya bukan anak Ilkom. Teman-teman, terima kasih. Rahmat Hidayat. Teman-teman, mau tahu nggak background saya apa? Apa tuh Kak kalau boleh tahu Kak? Saya teknik industri.
Oh, Masya Allah, teknik ya. Teknik bisa langsung ke komunikasi luar biasa sekali. Kalau kamu belajar Rahmat, sebenarnya begini, ada ilmu yang dibentuk dari kelas, ada ilmu yang dibentuk dari pengalaman. Ada dua ya. Yang ketiga, atau yang kedua, poin yang kedua, untuk mengejar kredibilitas lebih susah daripada mengejar popularitas. Udah? Dapat. Yang ketiga, bagaimana sebagai seorang ambasador untuk menjaga kedua-duanya? Tadi sudah kamu jawab sendiri bahwa perlu pendalaman, perlu riset sebelum ngomong. Ketika diundang, ketika membuat materi, ketika terpilih, bagaimana bisa saya stand out, bagaimana saya bisa bersinar dengan ilmu yang saya punya banyak, tapi mengkreasikan. Jadi gini, menjadi orang yang bisa dibilang personal branding baik sekarang nggak bisa satu poin. Bisa kamu lihat nggak? Kalau dia pintar banget, tapi nggak bisa bikin konten, followernya segitu-gitu aja. Dia pinter banget bikin konten, banyak banget yang dibahas, nggak terfokus, terus yang nggak dalam banget, ya rame-rame aja. Cuman retensi orang untuk menonton nggak sampai akhir. Coba bedakan. Dia mendalam, disajikan dengan cara unik, orang yang nonton banyak dan nge-share dan komen. Kadang dalam bentuk yang lucu disampaikan, kadang dalam bentuk serius. Kira-kira teman-teman boleh komen dong, siapa konten kreator yang kalian rasa ngomongnya mendalam, nggak boring, tapi bagus juga penyampaiannya. Boleh kalian komen. Mungkin kalian bisa sharing-sharing siapa orangnya di situ, jadi kalian bisa follow-follow dari sekarang. Intinya adalah, sebagai seorang duta, kalian pahamin, kamu kan mewakili Jawa Tengah. Sudah sedalam apa kamu mengetahui Jawa Tengah? Apakah kamu tahu Jawa Tengah itu sebenarnya berasal dari mana awalnya nenek moyangnya? Itu satu. Yang kedua, Jawa Tengah itu apakah Jawanya sama semua bahasanya? Itu harus dalam. Jadi riset lebih dalam itu nggak harus mengenai kamu pakai Google. Kadang ngobrol aja sama tetua-tetua adat atau siapa lah yang di daerah kalian itu orang-orang yang bisa dirasa informasinya cukup A1. Ngobrol aja. Kan kadang kita mengais informasi data kan dari A1 bisa, dari A2 bisa, maksudnya dari data sekunder bisa. Oh, ada banyak nama-nama ya. Silakan di-follow teman-teman. Aku suka banget Erika BTW. Aku suka Erika BTW. Aku follow dia. Oke, ada Nadi Omara. Oh, aku suka nonton YouTube-nya. Oke, Kak Owen, ya aku baru ketemu dia sekitar 2 bulan lalu. Oke, Laura Siburian, ya banyak yang bilang mirip sama aku, kayaknya enggak deh. Mau di Ayunda, ya Winda, Minbait aku suka banget ya. Sadam, wow, oke. Ya, begitu teman-teman. Jadi untuk menjawab itu enggak ada rumusnya Rahmat. Bagaimana cara menjaganya? Kembali lagi, kamu mau jalur viral dulu baru mendalam, atau mendalam dulu baru viral. Itu brandingnya. Kemudian kamu punya pengalaman sebagai seorang MC dan juga orang organisasi, kamu tahu bagaimana intonasi penyampaian di tiap partnya, membawakan acara maupun di acara organisasi. Kemudian membangun kredibilitas nggak bisa satu malam, membuktikannya adalah dengan prestasi. Orang akan percaya kalau dia banyak prestasi dibanding orang yang belum ada prestasi. Paham ya maksud saya? Ya, yang kemudian bagaimana yang bisa benar-benar kuat, gelarnya udah habis, dengar ya teman-teman yang nanti udah menjabat 1 tahun di batch ini, tiba-tiba nggak menjabat lagi, nggak ikut pageant lagi, nggak ikut duta lagi, tapi tetap kontennya konsisten, orang percaya. Dan itulah yang saya alami saat ini. Bukan saya menyombongkan diri, tapi orang semakin melihat ke saya sekarang yang dulunya mungkin mikir, ini siapa sih nggak jelas banget, orang luar daerah bisa dipercaya untuk event di Jawa Barat. Saya bukan siapa-siapa awalnya, cuman karena saya konsisten, ada yang melihat dan kemudian dapat dari mouth to mouth, akhirnya orang mengenal saya. Intinya konsisten itu penting, tapi pendalaman seiring berjalannya waktu. Kadang orang startnya beda-beda. Semoga membantu ya, maaf panjang banget. Semoga dapat esensinya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Kak Sofia, benar-benar dapat banget inti dan juga intisarinya luar biasa. Wah, ini emang luar biasa banget ya pembicara kita pada malam hari ini ya. Sangat Luar lucu biasa dan ya MC-nya ya, banyak kali MC di sini. Ya. Oke, terima kasih Kak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Love, Vita. Yuk, nah. Ya, terima kasih banyak buat Kak Sofia yang sudah menjawab dan juga untuk kakak siapa tadi? Ya, maksudnya oke. Selanjutnya adalah Hari Berbang Berbahagia sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan juga kontribusinya Kak Sofia yang energinya masih full banget. Ini Kak, udah malam ini Kak, 8:30. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan prosesi penyerahan sertifikat.
Siap. Oke, kepada narasumber. Oke, untuk itu kami mengundang Kak Hendrik Susilo Eskom untuk berkenan menyerahkan sertifikatnya kepada Ibu Sofia. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang kita akan memasuki sesi dokumentasi dulu. Semuanya boleh. Oke, Kak Sofia siap-siap dulu ya. Oke. Yuk kita siap-siap dulu. Kerudungnya boleh dirapikan, rambutnya, bajunya. Berikan senyuman terbaiknya. Walaupun sudah malam. Yes. Oke. Oke, untuk tim dokumentasi, silahkan. Oke, kita mulai dari slide yang pertama ya. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Dan juga yang terakhir untuk slide kelima. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Wah, nampaknya Kak Sofia masih mau bergaya ya, Kak ya? Oke, terima kasih banyak kepada Kak Sofia Dewi Simanjuntak, anak teknik kita ini yang sekarang masuk ke komunikasi. Oke, terima kasih banyak. Iya. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada panitia untuk menyampaikan informasi mengenai penugasan yang akan dikerjakan oleh seluruh calon Duta Ragam Nusantara batch 4 tahun 2026. Kepada panitia kami persilahkan. Oke, teman-teman. Untuk ketentuan penugasan Duta Ragam Nusantara batch 4, yang pertama adalah mereview materi coaching sebagai bentuk refleksi atas sesi eksklusif coaching. Setiap peserta diwajibkan membuat video review mengenai materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Video tersebut akan dikemas dalam bentuk Instagram Reels dan juga dapat memuat rangkuman materi, hal menarik yang diperoleh, serta pesan atau pembelajaran yang didapatkan selama mengikuti sesi coaching. Peserta juga diwajibkan menyiapkan dokumentasi berupa cuplikan video diri saat mengikuti kegiatan coaching sebagai bagian dari konten. Peserta wajib menandai akun @sofiadewis, @dewibeautycamp, @dutaragam_nusantara, dan @ragamkita.id. Tautan unggahan Instagram Reels kemudian disalin dan juga dicantumkan pada formulir pengumpulan yang telah disediakan. Next. Video profil keberagaman Nusantara. Peserta membuat video tentang keberagaman, potensi, atau isu di daerah masing-masing dengan memilih salah satu kategori. A. Pariwisata, destinasi wisata, kuliner, ekonomi kreatif, atau potensi wisata. B. Budaya, adat, tradisi, kesenian, bahasa, atau pelestarian budaya. C. Literasi atau pendidikan, pendidikan, literasi, bahasa, atau aksara daerah. Video dapat berupa edukasi, dokumentasi, wawancara, atau kunjungan langsung. Yang peserta yang membuat video melalui kunjungan langsung ke lokasi terkait akan memperoleh nilai tambahan dalam proses penilaian. Video berdurasi minimal 1 menit dan diunggah melalui Instagram Reels dengan mengaktifkan fitur kolaborasi bersama akun resmi Duta Ragam Nusantara. Tautan unggahan kemudian disalin dan dicantumkan pada formulir pengumpulan. Peserta wajib menandai akun @sofiadewis, @dewibeautycamp, @dutaragam_nusantara, dan @ragamkita.id. Tautan unggahan Instagram Reels kemudian disalin dan juga dicantumkan pada formulir pengumpulan yang telah kami sediakan. Selanjutnya. Oke, lalu ada video bakat. Setiap peserta diwajibkan membuat video sebentar, tidak terlihat.
Setiap peserta diwajibkan membuat video yang menampilkan bakat, keterampilan, atau kemampuan terbaik yang dimilikinya. Bakat yang ditampilkan dapat berupa seni pertunjukan, seperti menyanyi, menari, bermain alat musik, membaca puisi, monolog, teater, ataupun seni tradisional. Peserta juga dapat menampilkan kemampuan dalam bidang olahraga, public speaking, seni rupa, kerajinan, memasak, desain, fotografi, dan lain sebagainya yang mencerminkan potensi dan karakter peserta. Video dibuat dengan durasi 2-5 menit. Peserta diharapkan menampilkan bakat secara langsung, jelas, menarik, dan juga kreatif. Penggunaan properti, kostum, musik, atau konsep pendukung diperbolehkan selama sesuai dengan bakat yang ditampilkan dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan norma maupun ketentuan yang berlaku. Video dapat diunggah melalui Google Drive atau media sosial, peserta dengan memastikan tautan dapat diakses oleh panitia. Tautan video kemudian disalin dan juga dicantumkan pada formulir pengumpulan yang telah disediakan. Nah, untuk ketentuan pengumpulan, seluruh video diwajibkan menyertakan logo resmi Duta Ragam Nusantara Batch 4 tanpa mengubah bentuk, warna, maupun komposisinya. Ini ada link logonya. Video review materi coaching dan profil keberagaman Nusantara diunggah melalui Instagram Reels. Akun peserta wajib bersifat publik selama proses penilaian. Video bakat dapat diunggah melalui Google Drive atau media sosial. Pastikan tautan dapat diakses oleh panitia tanpa memerlukan izin. Seluruh tautan video dicantumkan pada formulir pengumpulan. Aspek penilaiannya, kesesuaian dengan ketentuan 25%, kejelasan penyampaian 25%, kreativitas dan originalitas 20%, penguasaan dan penyampaian kepercayaan diri 20%, batas akhir pengumpulan di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bagi yang mau bertanya, boleh ditanya di WhatsApp ya, teman-teman. Oke, hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian coaching eksklusif Duta Ragam Nusantara Batch 4 tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, tamu undangan, panitia, serta seluruh peserta atas kehadiran dan juga partisipasinya yang telah diberikan. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang penuh makna dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berbudaya, serta mampu menjadi representasi terbaik Indonesia. Saya Vita Alivia selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam ragam Nusantara. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. banyak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Bersama semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kakak. Iya juga makasih. Semuanya makasih. Makasih Kak. Bye-bye semua. Makasih Kak, makasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kakak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ini mau kenalan dulu Arfan. Selamat malam semuanya. Malam. Kak, terima kasih. Terima kasih. Matur nuhun, matur nuhun. Matur sakalangkung. Sukses bersama. Terima kasih semuanya Kak Vita, Alivia. Udah kan? Ini betul. Nama kakak sama kayak nama kakak aku. Oh iya. Via. Terima kasih ya Kak Vita sudah menghadirkan pembicara yang relate dengan Gen Z. Masya Allah. Tepuk tangan buat panitia kita pada hari ini. Luar biasa sekali pemateri kita pada malam hari ini Kak. Berterima kasih. Apresiasi tinggi-tingginya untuk para